Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya Mas Udi, calon guru penggerak Angkatan 5 Kabupaten Pamekasan, untuk menyampaikan koneksi antar materi modul 1.4 Filosofi Ki Hajar Dewantara, nilai dan peran guru penggerak, visi guru penggerak, dan budaya positif. Ada 4 minimal materi yang akan kami koneksikan dalam sebuah pemahaman holistik, yaitu filosofi Ki Hajar Dewantara, visi guru penggerak, nilai peran guru penggerak, dan budaya positif. Nilai dan peran guru penggerak untuk mewujudkan budaya positif di sekolah tentu diperlukan nilai guru penggerak, antara lain berpihak pada murid, mandiri, reflektif, kolaboratif, dan inovatif. Sementara peran guru penggerak yang harus dikembangkan ada 5: memimpin pembelajaran, menjadi coach bagi guru lain, mendorong kolaborasi, mewujudkan kepemimpinan murid, dan menggerakkan komunitas praktisi. Visi guru penggerak. Guru penggerak harus memiliki visi yang mengarah pada perubahan, baik perubahan di kelas atau di sekolah. Untuk mencapai perubahan tersebut perlu mengenal paradigma manajemen perubahan inquiry aspiratif dengan pendekatan Bagja yang mengutamakan pada kekuatan. Ada 4 strategi yang dapat dikembangkan dalam pendekatan Bagja. Buat pertanyaan, ambil pelajaran, gali mimpi, jabarkan rencana, kemudian atur eksekusi. Budaya positif. Budaya positif merupakan wujud pelaksanaan atau penerapan keyakinan di kelas maupun keyakinan di sekolah. Perlu diingat bahwa budaya positif itu merupakan bagian dari visi guru penggerak. Budaya positif harus dikembangkan sehingga mampu untuk mewujudkan visi guru penggerak yang nantinya juga akan lebih luas lagi menjadi visi sekolah. Budaya positif itu antara lain diharapkan mampu mewujudkan lingkungan sekolah yang aman, lingkungan yang positif, dan lingkungan yang nyaman. Pada saat terjadi persoalan di sekolah atau kegiatan indisipliner, kita akan mengutamakan pendekatan segitiga restitusi. Pertama adalah lakukan stabilisasi identitas dengan meyakinkan bahwa setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Tentu perlu disampaikan kepada para pelaku indisipliner untuk dikuatkan hatinya bahwa yang melakukan kesalahan itu bukan hanya yang bersangkutan. Itu langkah pertama. Langkah kedua, validasi tindakan yang salah. Antara lain dapat diajukan pertanyaan atau komentar, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu, atau juga adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan yang kamu butuhkan. Kemudian ketiga dari segitiga restitusi itu adalah menanyakan tentang keyakinan kelas apa yang telah disepakati, atau kamu ingin jadi orang seperti apa. Segitiga restitusi ini merupakan salah satu pendekatan untuk memposisikan anak bisa menyadari dan mengubah masa depan yang lebih baik, kembali kepada kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat. Sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep yang sudah dipelajari dalam modul ini? Ada disiplin positif, adalah kontrol diri untuk membangun karakter yang lebih kuat. Kemudian nilai kebajikan dan keyakinan kelas.
adalah penerapan keyakinan kelas untuk mewujudkan tujuan mulia dengan mengacu pada nilai-nilai atau prinsip yang mulia. Ada posisi kontrol yang dapat dilakukan oleh guru, ada pemberi hukuman, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Diharapkan untuk penggerak dapat mengarah kepada posisi kontrol sebagai seorang manajer. Ia akan berkolaborasi dengan murid-murid sehingga mereka menemukan apa yang terbaik untuk memperbaiki masa depan. Dengan yang karakter yang lebih kuat bisa kembali kepada kelompoknya. Ada 3 kebutuhan dasar. Pertama, kebutuhan bertahan hidup, kebutuhan rasa kasih sayang, kebutuhan rasa diterima, kemudian kebutuhan penguasaan, dan ada lagi kebutuhan rasa nyaman. Segitiga restitusi untuk mengembalikan anak kepada karakter yang lebih kuat sebagai kontrol diri. 1. Menstabilkan identitas, menguatkan hati bahwa sesungguhnya yang melaksanakan indisipliner itu tidak hanya yang bersangkutan, tapi semua orang mungkin bisa melaksanakan. Oleh karena itu, maka perlu validasi tindakan yang salah untuk meyakinkan apa yang ia lakukan dan meyakinkan apa yang seharusnya ia lakukan. Kemudian menanyakan keyakinan kelas maupun keyakinan sekolah sebagai kebenaran universal untuk menjadi rujukan. Perubahan apa yang terjadi pada pola pikir saya dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun sekolah setelah memahami modul ini? Saya lebih mampu menahan diri dalam mengelola emosi pada saat menemukan anak melakukan tindakan indisipliner. Kemudian saya berusaha untuk memposisikan diri pada posisi mereka dengan memahami motivasi yang timbul dan mendorongnya serta mengubahnya perilaku tersebut menjadi budaya yang positif dengan memposisikan diri sebagai posisi manajer. Pengalaman apa yang pernah dialami terkait penerapan konsep-konsep dalam modul upaya budaya positif baik di kelas maupun di sekolah? Dalam melakukan kontrol sebagai manajer, terkadang saya merasa berbeda dengan pandangan guru senior yang beranggapan bahwa menghukum merupakan langkah paling tepat dalam membentuk budaya positif, walaupun sesungguhnya posisi kontrol sebagai penghukum ini merupakan langkah yang paling tidak baik. Untuk itu, kami selalu berkolaborasi dan meyakinkan ternyata ada posisi yang lain yang lebih efektif, yang lebih baik dalam membangun karakter yang lebih kuat bagi anak sebagai kontrol dirinya. Kemudian, bagaimana perasaan saya ketika mengalami hal-hal tersebut? Saya merasa sangat tertantang untuk mengimplementasikan posisi guru sebagai manajer dalam melakukan segitiga restitusi. Karena dengan menempatkan diri sebagai manajer, guru memberikan kesempatan kepada murid untuk mempertanggungjawabkan perilaku dan mendukung murid dalam menemukan solusi permasalahannya dengan kolaborasi yang terbuka dan sehat antara guru dengan murid. Hal-hal baik apa yang telah terjadi terkait penerapan konsep ini dan adakah yang perlu diperbaiki? Disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan serta keyakinan kelas yang dibangun bersama dengan semua pihak. Ini yang sudah kami temukan. Kemudian yang kedua, selama ini posisi saya sebagai penghukum dan pembuat rasa bersalah sering terpilih dalam tindakan. Untuk itu kami berusaha untuk meninggalkan kebiasaan ini menuju posisi sebagai manajer untuk berkolaborasi, menemukan langkah yang tepat, yang baik untuk kembali kepada kelompok dengan karakter yang lebih kuat sebagai wujud kontrol diri. Sebelum memahami modul ini, posisi kontrol yang manakah yang sering dipakai dalam berinteraksi dengan murid dan posisi apa yang menjadi pilihan setelah mempelajari modul ini? Seperti yang disampaikan sebelumnya, kami sering melakukan tindakan sebagai posisi penghukum dan membuat rasa bersalah, walaupun sesungguhnya ini sangat tidak efektif. Untuk itu, saya setelah memahami modul ini, saya mencoba untuk menerapkan posisi kontrol sebagai manajer dan saya berusaha untuk menerapkan langkah-langkah sebagai posisi manajer.
Saya merasa bangga dengan murid saya karena kami dapat menemukan kebahagiaan bersama. Artinya saya dengan murid yang melakukan indisipliner itu merasa bersahabat, tidak ada rasa dendam dan tidak ada rasa takut. Dalam menemukan solusi untuk memperbaiki masa berikutnya, kembali kepada kelompok dengan karakter yang lebih kuat dan memiliki kontrol diri yang lebih baik. Sebelum memahami modul ini, pernahkah saya menerapkan segitiga restitusi ketika menghadapi permasalahan murid saya? Jika iya, tak manakah yang Anda praktekkan dan bagaimana saya mempraktekannya? Kami sadar bahwa sebelum memahami modul ini, saya pernah menerapkan konsep segitiga restitusi tapi tidak menggunakan tahapan yang utuh dalam restitusinya. Biasanya ketika saya sudah berhasil meminta murid untuk mengakui kesalahannya, saya akan meminta murid saya untuk mencari sendiri solusi yang tepat dan seimbang atas kesalahan yang telah dilakukan. Sehingga tidak ketiga-tiganya kami lakukan, yang melahirkan sebuah kesadaran dan langkah konkret nyata untuk memperbaiki diri kembali kepada kelompok dengan karakter yang lebih kuat dan posisi kontrol diri yang lebih mapan. Selain konsep-konsep yang disampaikan dalam modul ini, adakah hal-hal yang menurut saya penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif baik di lingkungan kelas maupun di lingkungan sekolah? Kami yakin bahwa hal lain yang menurut saya penting dalam menciptakan budaya positif adalah kerjasama yang baik antar semua warga sekolah dan tersedianya sarana prasarana baik guru dengan kepala sekolah, guru dengan teman sejawat, guru dengan tata usaha maupun guru dan murid-murid serta warga sekitar atau komite sekolah. Kerjasama warga sekolah dalam mewujudkan nilai-nilai kebajikan diperlukan agar dapat membangun budaya positif sekolah. Sedangkan sarana dan prasarana sekolah sangat menunjang mewujudkan sekolah yang nyaman, sekolah yang aman, dan mendukung proses pembelajaran yang menyenangkan. Itulah yang dapat kami sajikan dalam koneksi antar materi pada modul 1.4 tentang budaya positif. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.